Baiklah, di sini kita akan membahas tentang isu dan konsep multikulturalisme di Indonesia. Pernyataan yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang beragam memang sangatlah tepat. Sebagai bangsa yang besar, seperti jumlah penduduknya sangat banyak, kekayaan alam yang melimpah, wilayah yang sangat luas, serta kekayaan budaya dan bahasa yang sangat beragam, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan sekaligus juga memiliki permasalahan yang besar pula. Artinya, Indonesia di samping besar potensi positifnya, besar pula potensi negatif atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang sangat plural, baik ditinjau dari segi agama, ras, suku, adat istiadat, seni, dan budaya. Berdasarkan kenyataan ini, di Indonesia sangat rentan terjadi konflik antar sama warga negara yang mendasari perbedaan tersebut. Teman-teman sekalian, masih ingatkah dengan peristiwa ini? Yang pertama adalah tragedi Sampit pada tahun 2001. Tahun 2001 adalah salah satu sejarah kelam bangsa Indonesia, terutama di daerah Sampit. Tragedi Sampit adalah kerusuhan yang amat mengerikan yang melibatkan dua suku Dayak dan suku Madura. Dan dalam tragedi ini tercatat 500 orang tewas serta 100 orang diantaranya mengalami pemenggalan kepala. Yang kedua adalah konflik antar agama di Ambon tahun 1999. Konflik ini awalnya dianggap sebagai konflik biasa, namun muncul sebuah dugaan jika ada pihak yang sengaja merencanakan dengan memanfaatkan isu yang ada. Selain itu, ABRI juga tak bisa menangani dengan baik, bahkan diduga sengaja melakukannya agar konflik terus berlanjut dan mengalihkan isu-isu besar lainnya. Kerusuhan yang terjadi di Ambon membuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia menjadi memanas hingga waktu yang cukup lama. Yang ketiga adalah konflik antar etnis pada tahun 1998. Konflik ini diawali oleh krisis moneter yang mengakibatkan sendi-sendi negara lumpuh dan meluas sehingga berubah menjadi konflik antara etnis pribumi dan etnis Tionghoa. Konflik ini mengakibatkan banyak aset-aset Tionghoa dijarah dan dibakar. Selain itu, juga banyak laporan yang menyatakan telah terjadinya pelecehan seksual serta pembunuhan pun tak bisa dihindari. Konflik antar etnis ini benar-benar menjadikan Indonesia seperti lautan darah pada saat itu. Dan yang terakhir adalah konflik antar golongan dan pemerintah, GAM, RMS, dan OPM. Konflik antar golongan memang sering terjadi di Indonesia, namun yang paling parah adalah perlawanan GAM terhadap pemerintah yang akhirnya dibawa ke dunia internasional. Konflik ini terjadi didasari atas keinginan memerdekakan diri dari negara Indonesia. Sayangnya pemerintah tidak mengedepankan dialog sehingga operasi militer pun akhirnya diberlakukan oleh pemerintah selama bertahun-tahun dan telah memakan banyak korban. Konflik ini akhirnya mereda setelah terjadi kesepakatan yang menjadikan Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus. Berdasarkan isu-isu di atas, dirasa pentingnya bagi kita semua untuk mengetahui apa itu multikulturalisme. Multikulturalisme berasal dari dua suku kata, yang pertama multi dan kulturalisme. Multi yang artinya banyak, sedangkan kulturalisme artinya aliran atau ideologi budaya. Jika digabungkan, multikulturalisme artinya pandangan yang mengakomodasi banyak aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme ini mengkonsepkan pandangan terhadap keanekaragaman kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya di dalam realitas masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem sosial, praktik budaya, adat kebiasaan, dan filosofi politik yang dianut dalam konteks tertentu. Kemudian, konsep multikulturalisme yang lain, menurut Ambarudin tahun 2016 menyebutkan bahwa multikulturalisme mengandung dua pengertian yang sangat kompleks, yaitu multi yang berarti plural, kulturalisme yang berisi pengertian budaya. Dan menurut Hafilan dalam Nazmian tahun 2018 pun mengatakan bahwa multikultural dapat diartikan sebagai pluralitas kebudayaan dan agama. Dan yang terakhir, multikulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural yang berarti mencakup baik keragaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, ataupun agama maupun keberagaman bentuk-bentuk kehidupan yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan bermasyarakat.
Yang selanjutnya adalah multikulturalisme di Indonesia. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Sebagai contoh, belum terakomodasinya kepercayaan kepada ketuhanan atau religiusitas identitas kultural etnik atau religi-religi lokal. Karena secara formal agama yang diakui hanya 5, yaitu Islam, Kristen, baik Katolik dan Protestan, Hindu, dan Buddha. Dari konsep multikulturalisme yang sebelumnya telah kita pelajari, lalu bagaimana peran generasi muda di Indonesia dalam menghadapi hal-hal di atas? Satunya adalah kita mempelajari pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural ini menanamkan pada generasi muda agar memiliki persepsi dan sikap multikulturalistik, yang mana membiasakan kita hidup dalam berdampingan dengan keragaman watak dan kultur serta agama, bahasa, dan juga menghormati hak setiap warga negara tanpa membedakan etnik mayoritas maupun minoritas. Ada 5 alasan mengapa pendidikan multikultur ini perlu dipelajari. Yang pertama adalah perubahan kehidupan manusia Indonesia yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi. Dan yang kedua, adanya perpindahan dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Yang ketiga, semakin terbukanya daerah-daerah pedesaan. Dan yang keempat, berbagai konflik sosial budaya yang muncul akhir-akhir ini memperlihatkan adanya kesalahpahaman budaya yang sangat besar antar kelompok yang bertikai. Dan yang kelima, menghapus mitos serta tafsiran sejarah yang tidak menguntungkan bagi persatuan bangsa. Kemudian, pendekatan multikultural harus didasarkan pada 3 prinsip, yaitu yang pertama, keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat. Yang kedua, keragaman budaya dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, serta evaluasi. Dan yang ketiga, budaya di lingkungan pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar para pemuda. Dan yang terakhir adalah kesadaran nilai. Kemanusiaan juga menjadi hal yang penting. Pemahaman akan adanya eksistensi manusia secara utuh juga diperlukan. Memahami manusia dan keberadaannya perlu menyadari bahwa manusia memiliki kemerdekaan yang perlu dihargai satu sama lainnya. Itulah mengapa pendidikan multikultural ini penting bagi kita semua agar kita bisa memahami satu sama lain tanpa membandingkan pihak minoritas maupun mayoritas. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini.